Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Ibu-ibu, teman-teman yang saya cintai karena Allah, bismillah. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang cukup penting bagi yang sudah berkeluarga. Tapi saya lihat di sini ada anak sulung saya, ada putrinya Mbak Fat, ya enggak apa-apa ya. Belajar. Insya Allah ini sebagai bekal. Mereka insya Allah usianya juga sudah 17 tahun. Enggak apa-apa ya. Dan bagi teman-teman yang sudah menikah terutama, ilmu ini harus punya. Ya, karena kenapa saya katakan harus punya? Karena terkadang kita itu masih merasa malu untuk membahas fikih hubungan intim. Padahal di dalam Islam dijelaskan secara gamblang. Subhanallah. Jadi alhamdulillah Bu, kita itu bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat memegang agama Islam ini. Karena di dalam Islam itu semuanya sudah dijelaskan. Sampai dalam hubungan intim itu dijelaskan sedemikian rupa. Subhanallah, subhanallah. Nah, kita sekarang belajar apa itu fikih hubungan intim. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Kenapa sih kita harus belajar tentang fikih hubungan intim? Karena diantaranya yang namanya melayani suami, yang namanya hubungan suami istri di dalam Islam itu terhitung sebagai ibadah. Ya, Masya Allah. Jadi luar biasa loh. Di dalam Islam itu berhubungan suami istri itu termasuk sedekah. Subhanallah. Catat baik-baik Bu. Jadi nggak ada yang apa istilahnya, nggak buang-buang waktu gitu loh. Karena sudah hitungannya tuh sudah pahala. Apa kata Rasulullah SAW? Kata beliau, wa fi bid'i ahadikum sadaqah. Di antara kalian, ketika kalian itu melayani satu sama lain, maka itu dihitung sebagai sedekah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakuna lahu fiha ajrun? Ya Rasulullah, apakah ketika kami mendatangi pasangan kami, kemudian kami melakukan hubungan suami istri itu dapat pahala? Kata Rasulullah SAW, ara'aitum law wada'aha fil haram akana wizrun? Qalu na'am. Ya, fadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Kata Rasulullah, bukankah ketika seseorang melakukan perzinahan itu dihitung sebagai sebuah dosa? Mereka menjawab iya. Kemudian Rasulullah mengatakan, begitu pula dengan sesuatu yang halal. Jadi suami istri itu kan hubungan suami istrinya sudah halal. Ya, kalau dilakukan oleh orang yang tidak atau bukan berstatus sebagai suami istri, maka yang ada adalah sebuah perzinahan. Dan ini terhitung sebagai dosa besar. Ya, Masya Allah. Baik, setelah kita tahu bahwa ternyata hubungan suami istri atau hubungan intim di dalam Islam itu adalah sedekah, maka yang perlu kita ketahui juga teman-teman, mohon maaf ya, ini memang di dalam Islam itu Ummu Sulaim waktu itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah saya bertanya sesuatu? Kemudian kata Rasulullah, boleh ya Ummu Sulaim. Tidak ada rasa malu dalam menanyakan agama. Jadi insya Allah akan saya jelaskan dan mudah-mudahan tidak ada dari jamaah yang menganggap ini vulgar. Karena memang ini adalah ilmu gitu loh yang harus kita ketahui bersama. Baik, setelah kita tahu bahwa di dalam Islam yang namanya hubungan intim itu adalah sedekah, adalah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita ketahui juga adalah apa sih keutamaannya, manfaatnya. Nah, ini dia. Biasanya ibadah itu ibu-ibu akan lebih bersemangat menjalaninya, apapun itu ibadahnya, kalau ada fadilah. Apa sih fadilah ibu-ibu? Keutamaan. Kan kita beda lagi motivasi sendiri gitu ya. Misalnya barang siapa yang membaca tasbih sekian kali akan mendapatkan ini, kan kita semangat tuh. Barang siapa yang puasa Arafah misalnya, Rasulullah berkata, barang siapa yang puasa Arafah maka ia akan diberikan atau dihapuskan dosanya 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Berarti 2 tahun. Kira-kira orang yang dia tahu ilmunya dengan yang tidak tahu ilmunya, mana yang lebih semangat? Yang tahu ilmunya.
Subhanallah, puasanya 1 hari dihapuskan dosanya berapa tahun ibu-ibu? 2 tahun. Maka kita pun perlu nih mengetahui kira-kira apa sih manfaatnya hubungan intim atau hubungan suami istri. Di antaranya, subhanallah, manfaatnya adalah baik untuk kesehatan jantung. Masya Allah. Dan ini ada buku yang sangat bagus ditulis oleh Ustadz Dr. Raihanul Bahrain. Ya, kalau ibu-ibu tahu, orang Yogyakarta, beliau dokter juga Ustadz ya, Masya Allah. Jadi kalau kita punya anak tuh ibu-ibu, boleh jadi dokter, boleh, nggak ada salahnya. Tapi juga dia harus tahu agama. Ya, jadi pondasi agama dulu yang harusnya kita berikan kepada anak-anak kita. Nanti anak-anak kita mau jadi apapun, mau jadi dokter, mau jadi pilot, mau jadi apapun, boleh. Yang penting kamu punya dasar agama dulu, nak. Ya, dan alhamdulillah di Yogyakarta ini sudah banyak loh Bu, dokter-dokter yang tahu agama. Dan kami kemarin ketika safari dakwah ke Surabaya, Masya Allah ya, barakallahu fi. Itu ada seseorang yang Masya Allah sudah paham agama, ya Masya Allah sudah kenal sunnah. Beliau insya Allah sebentar lagi Masya Allah akan dilantik menjadi seorang profesor. Padahal kelahirannya baru lahir tahun 85. Iya, usianya berapa berarti? 30, belum 40 lah ya. Belum 40, belum kan? Iya, itu sudah jadi guru besar ya insya Allah. Insya Allah, Masya Allah. Jadi sebenarnya orang yang kenal sunnah, orang yang ngaji, orang yang mendalami ilmu agama tuh boleh kok. Boleh berpendidikan tinggi. Laki-laki boleh. Perempuan boleh nggak dia sekolah? Boleh. Nanti untuk apa ilmunya? Kalau perempuan terutama untuk mendidik anak-anaknya. Ya Masya Allah. Jadi sekali lagi bahwa ternyata Masya Allah ada ya manfaat di balik hubungan intim atau hubungan suami istri. Apa manfaatnya tadi? Menguatkan jantung. Jadi orang yang punya sakit jantung itu bagus itu ya Masya Allah. Iya Masya Allah. Kemudian diantaranya dapat menurunkan kolesterol kata Dr. Raihanul Bahrain. Jadi melakukan hubungan intim secara teratur itu bisa menurunkan kolesterol di dalam tubuh. Jadi nggak perlu lagi obat-obatan. Sudah itu obatnya. Ya. Ibu-ibu malah ketawa ya, Masya Allah. Ya kan daripada kita memasukkan obat-obatan, malah akhirnya jadi apa istilahnya? Kan kalau terlalu sering makan obat kan buat ginjal nggak baik ya. Sudah itu sudah ada obatnya. Ya Masya Allah. Yang ketiga kata beliau menguatkan tulang dan otot. Masya Allah. Nih ingat Bu, kalau pengen tulangnya bagus ya diantaranya bukan hanya minum susu A tapi ternyata ini juga menjadi solusi ya, subhanallah. Dan ibu-ibu tahu nggak, otot dan tulang itu modal kita untuk ibadah loh. Kalau tulang dan ototnya melemah, maka bisa jadi seseorang tuh nggak bisa berdiri, nggak bisa sujud ya, dan terjadi banyak kelainan di dalam tubuhnya. Jadi subhanallah, jarang kita sadari bahwa ternyata ketika memiliki otot yang kuat dan tulang yang kuat itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya ibu-ibu, subhanallah. Kalau tulangnya keropos atau tulangnya bengkok, itu juga subhanallah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini benar-benar jarang kita sadari kan, subhanallah. Jadi di antara syukur kita apa ibu-ibu? Ya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian di antaranya adalah pereda nyeri. Ibu-ibu, jadi kalau pas lagi ada sesuatu yang sakit, ya lakukan hubungan suami istri hilang biidnillahi ta'ala ya Masya Allah. Lah ya biidnillahi ta'ala semuanya. Baik, kemudian di sini di antara manfaatnya adalah meningkatkan kadar oksigen dalam sel. Wah, Masya Allah. Jadi dalam hubungan intim itu ada pernapasan dalam. Wah, Masya Allah. Jadi ibu-ibu tidak perlu lagi apa tuh namanya? Ya begitulah. Ternyata dengan melakukan hubungan intim itu juga bisa mendapatkan manfaat pernapasan dalam. Masya Allah, Masya Allah. Baik. Kemudian aktivitas hubungan suami istri juga termasuk olahraga yang terbaik. Wah, bisa membakar kurang lebih 7.500 kalori. Masya Allah. Dan setara berlari sejauh 75 mil. Ibu-ibu yang suka treadmill, apa tuh namanya, yang lari-lari gitu ya. Masya Allah. Cukup di rumah saja itu ya. Olahraganya luar biasa, Masya Allah. Allahu Akbar. Kemudian di antara manfaatnya ibu-ibu, Masya Allah ya, ini mengurangi stres.
Ibu-ibu, ternyata obat depresi itu ada di sini. Ya, Masya Allah. Jadi kalau ada orang stres, coba ya introspeksi lagi gitu ya. Kita sudah melayani suami kita atau mungkin ada yang malas-malesan gitu ya. Dan bisa jadi stresnya beliau atau stres depresinya seseorang itu teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di antara yang kedelapan, meningkatkan kadar hormon yang baik untuk tubuh. Masya Allah. Hormon-hormon alami itu ada dalam tubuh kita. Semakin banyak hormon yang keluar, ya hormon-hormon baik, maka itu akan semakin menjadikan seseorang sehat. Masya Allah. Ya, dia ada hormon yang akan Allah keluarkan biidnillahi ta'ala. Dan terakhir adalah menghindari sakit prostat bagi pria. Nah, setelah mengetahui manfaat ini, mudah-mudahan kita tidak lagi bermalas-malasan atau mengungkapkan 1000 alasan gitu ya. Karena ini adalah ibadah dan manfaatnya sangat-sangat baik. Ya, Masya Allah. Baik. Nah, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, subhanallah, di dalam Islam itu sudah diatur sedemikian rupa. Di antaranya adalah dengan doa. Islam itu kan menganjurkan apa-apa, menganjurkan doa ya. Mau naik kendaraan, berdoa. Mau masuk kamar mandi, berdoa. Mau makan, berdoa. Mau keluar rumah, berdoa. Ibu-ibu mau pakai baju nih, mau pakai kerudung nih, harusnya berdoa. Kadang kita lebih mementingkan bagus atau tidaknya penampilan kita, tapi kita lupa berdoa. Kita ngaca bolak-balik ya. Ini udah bener belum, menceng enggak? Tapi kita lupa berdoa. Padahal doa itu adalah bagian dari ibadah. Bahkan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah induknya ibadah. Jadi ibu-ibu, kita dalam keseharian kita itu agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya jangan lupa berdoa. Termasuk ketika suami istri akan melakukan hubungan intim, maka dia hendaklah berdoa. Jadi jangan lupa berdoa. Istri ingatkan suaminya, suami ingatkan istrinya. Ya, dan harus hafal. Masalahnya kalau ibu-ibu belum hafal, "Pah nanti ya, ayah nanti ya," ambil kertas dulu gitu ya. Yang kemarin ibu tulis doanya, dibaca dulu ya, Masya Allah. Jadi ini PR. Yang belum hafal, suami istri doanya dihafal. Yuk tulis, hafalkan doa akan melakukan hubungan suami istri. Dan jangan terbalik-balik. Ya, karena kadang ada yang terbalik-balik dengan doa lain. Ya, Masya Allah. Baik, harus dihafal. Ya, doanya apa? Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitani ma wa jannibis syaitana ma razaqtana. Baik. Setelah dihafal doanya ibu-ibu dan dibaca, dan siapa yang membaca doa? Apakah istrinya saja atau suaminya saja atau keduanya? Keduanya. Subhanallah. Apa sih manfaatnya baca doa ini, teman-teman? Di antaranya, kalau seseorang dia ketika akan melakukan hubungan intim membaca doa, maka syaitan tidak ikut dalam hubungan suami istri tersebut. Subhanallah. Jadi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari syaitan, ya. Karena katanya syaitan itu ketika sudah ikut campur dalam hubungan suami istri, maka dia akan bisa membahayakan akal atau badan kalau hubungan suami istri itu atau hubungan intim itu akhirnya melahirkan seorang anak. Jadi mohon maaf ya teman-teman, sebenarnya kalau kita tuh gitu, kalau kita itu pengen punya anak yang solih dan soliha, dikawalnya tuh bukan dari anak kita lahir, tapi dari awal. Saya baca kitab-kitabnya Imam Ibnul Qayyim tentang pengasuhan. Jadi dari awal tuh harus sudah memilih bibit unggul. Seorang laki-laki dia memilih wanita salihah yang kelak menjadi ibu bagi anak-anaknya. Seorang perempuan dia harus memilih imam yang salih, imam yang bagus, imam yang baik, laki-laki yang salih sebagai calon ayah bagi anak-anaknya. Jadi pilih bibit unggul dulu. Ya, syaratnya apa bibit unggul itu? Solih atau liha. Nanti setelah itu ketika akan melakukan hubungan intim juga dikawal dengan doa. Ya. Ini sudah termasuk dalam bab pengasuhan. Kalau saya baca dalam kitabnya Imam Ibnul Qayyim. Ya, Masya Allah. Baik. Setelah kita membaca doa, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah hendaklah kita tahu bahwa yang namanya hubungan intim itu diperbolehkan dari manapun kecuali tidak dari dubur.
Jadi adanya larangan menyetubuhi istri atau melakukan hubungan intim di duburnya. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 223 ibu-ibu? Nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Ya, istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladang itu kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Kemudian Rasulullah menjelaskan mal'unun man ata imra'atan fi duburiha. Terlaknat. Wah, ini hati-hati nih. Kaidah, ibu-ibu mohon diperhatikan. Kaidah dasar di antara alamat bahwa sesuatu itu adalah dosa besar, diingat-ingat, adalah adanya kata-kata laknat, ya, terlaknat. Wah, itu sudah para ulama tuh sudah tahu kalau ada dalam sebuah hadis terlaknat, adanya laknat, itu berarti dosa besar. Ya, yang melakukannya termasuk melakukan dosa besar. Apa diantaranya pesan Rasulullah SAW? Mal'unun, terlaknatlah. Siapa yang dilaknat, siapa yang terlaknat? Man ata imro'atan fi duburiha. Barang siapa seorang suami yang mendatangi istrinya pada duburnya. Ya, tahu ibu-ibu mana dubur mana kubul? Kubul jalan depan, dubur jalan belakang. Ya, jadi jangan sekali-kali mendatangi dubur karena subhanallah ya akhwat, ngeri ya, saya merinding ini. Perbuatan kaum Lut, ya, laki-laki yang mencintai laki-laki itu adalah mendatangi duburnya, dan ini perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak tahu kabar selanjutnya, yang saya dengar akan ada pertemuan ya, berjalan atau digagalkan ya? Oh iya, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi pertemuan se-ASEAN ya, di Indonesia, di Jakarta bahkan ya, adanya apa? Laki-laki suka sama laki, LGBT ya. Dan kita benar-benar ya akhwat, setiap ibu wajib hukumnya, sudah wajib tuh, karena kita tuh hidup di zaman yang ngeri banget. Kalau dulu tuh kita itu punya anak perempuan lebih khawatir ya daripada punya anak laki-laki dalam bergaul. Sekarang itu justru juga laki-laki juga kita was-was. Kenapa kita khawatir? Karena banyak ya subhanallah di sana tuh orang-orang yang tidak baik sedang mengincar anak kita. Subhanallah. Jadi benar-benar berdoa, ya Allah jauhkanlah anak-anakku ya Rob, terutama yang laki-laki dari orang-orang sodomi, orang-orang yang LGBT gitu ya subhanallah. Dan itu luar biasa ngeri. Sudah banyak kasusnya. Ya naudzubillah summa naudzubillah. Baik, jadi tidak boleh mendatangi istri dari duburnya. Kemudian tidak boleh juga teman-teman seorang suami ya melakukan hubungan intim manakala istrinya sedang haid. Kalau ada istri menolak untuk melayani suaminya ketika dia sedang dalam keadaan haid, apakah termasuk istri yang durhaka? Tidak, ya. Karena yang namanya taat kepada makhluk itu kalau makhluk tersebut memerintahkan sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariatnya. Dalam syariat kita tidak boleh yang namanya suami melakukan hubungan intim, melakukan hubungan suami istri dalam keadaan istrinya sedang haid. Dan kita boleh menolaknya. Baik, sudah ada berapa poin teman-teman? Saya ulangi lagi, bagi yang datang tolong ditulis. Di antara hubungan suami istri, ya hubungan intim itu manfaatnya tadi yang pertama apa teman-teman? Sambil murojaah, menyehatkan jantung. Masya Allah. Yang kedua, menurunkan kolesterol. Yang ketiga, menguatkan tulang dan otot. Yang keempat, pereda nyeri, masya Allah. Yang kelima, meningkatkan kadar oksigen dalam tubuh. Yang keenam, olahraga terbaik, masya Allah. Tuh mukurota, olahraga terbaik. Jadi nggak usah jalan-jalan, sudah cukup. Ya. Yang ketujuh, mengurangi stres. Yang kedelapan, meningkatkan kadar hormon yang baik. Yang kedelapan, sembilan itu ya. 9, menghindari penyakit prostat bagi kaum laki-laki. Sudah ibu-ibu tulis semua? Baik, subhanallah. Dan ini merupakan teman-teman subhanallah, kalau semua menjalankan, masya Allah, sudah nggak butuh obat ya. Kasihan dokter ya, gimana ya. Baik, tapi tetap kita ketika menjalankan tuh benar-benar mencari ridhonya Allah. Ya Allah yang telah menyuruh kita. Baik,
Kemudian tidak diperbolehkan juga, kaidah dalam hubungan intim itu tadi tidak diperbolehkan mendatangi istri yang sedang haid. Tidak boleh juga mendatangi istri dari duburnya. Dan juga bagi suami istri dilarang. Ini nih mak-mak nih, terutama kalau lagi ngobrol, jangan sampai menceritakan hubungan ranjang. Ya, dilarang untuk menceritakan hubungan intim dengan suaminya di halayak ramai, apalagi nyetatus. Hati-hati. Ya maksudnya apalagi tas kan kita nggak tahu ibu-ibu di zaman yang subhanallah orang-orang tuh saya tuh koyo menganggap zaman sekarang tuh justru kadang orang tuh aneh-aneh gitu loh. Iya nggak ibu-ibu? Memberitakan sesuatu yang aneh biar dapat like gitu misalnya, atau biar menjadi trending topik misalnya. Itu kan zaman sekarang. Jadi jangan sampai ketika menginginkan beritanya itu menjadi berita yang viral atau berita yang menjadi trending topik tapi keluar dari syariatnya. Dan ini harus kita beritahu. Ibu-ibu yang pada mau punya anak menikah, ya ini juga harus diberitahu. Jadi tidak boleh menceritakan hubungan intim atau hubungan ranjang di halayak ramai, atau kepada kawan kita juga nggak boleh menceritakan. Ya, tutup rapat-rapat. Subhanallah. Ustazah, kalau nyerempet-nyerempet ke situ boleh nggak? Nggak boleh juga. Karena nanti takutnya kalau sudah nyerempet-nyerempet, keserempet beneran. Ya, jadi tetap harus kita jaga baik. Kemudian di antara yang kita harus ketahui, teman-teman, ini saya ambil yang penting-penting aja ya. Untuk seorang istri atau untuk seorang suami, apakah boleh dia berhubungan intim ketika istrinya belum melakukan mandi janabah setelah haid? Yuk, misalnya sudah nggak keluar darah. Tidak boleh. Hah? Tidak boleh. Yakin? Ya. Jadi tidak diperbolehkan bagi seorang suami menggauli istrinya walaupun istrinya sudah bersih sebelum dia mandi janabah. Apa yang menjadi pedoman bagi para ulama tidak memperbolehkan suami menggauli istrinya kecuali istrinya mandi terlebih dahulu setelah haid? Mereka berpedoman pada surah Al-Baqarah ayat 222. Silakan ditulis ibu-ibu ayatnya biar ingat. 22. 222. Ya, angka cantik kan? Duanya 3 kali. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahhurna. Wa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Jadi intinya di sini janganlah kalian mendekati istri kalian untuk melakukan hubungan suami istri kecuali istri kalian suci dulu. Dan suci ini kata para ulama adalah mandi. Ya, mandi dulu, mandi janabah dulu sampai istrinya mandi. Jadi kata makna hatta yathun, kata Al-Baghawi atau Al-Kisai menyatakan artinya adalah sampai istrinya mandi. Dan ini kadang pertanyaan ini juga ditanyakan, ya. Jadi tidak boleh kita bilang kepada suami kita sabar dulu, ya, tunggu mandi dulu. Boleh kita bilang begitu, saya belum mandi, ya. Dan tidak boleh melakukan hubungan suami istri ketika belum mandi. Baik. Kemudian teman-teman, di sini juga ada larangan, ya. Seorang wanita menolak ajakan suami, ya. Jadi ini termasuk dosa besar ya ibu-ibu, masya Allah. Kenapa? Karena di sini ada kata laknat. Apa kata Rasulullah SAW? Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi. Kalau suami mengajak istrinya ke tempat tidur, ya, untuk melakukan hubungan intim, melakukan hubungan suami istri, fa'abat, tapi istrinya nggak mau, ogah-ogahan. Apa yang akan didapatkan? Lihat teman-teman, harus diperhatikan. Kalau seorang istri tidak mau melayani suaminya, ya, maka fabata ghadbana 'alaiha, dan suaminya tidur dalam keadaan marah. Nah, istrinya nggak mau melayaninya. La'anathal malaikatu hatta tusbih, maka akan dilaknat istri ini oleh malaikat sampai pagi. Subhanallah, merinding ibu-ibu saya baca hadis ini beneran. Lah kita itu kan pengen dapat rahmat, bukan laknat. Iya nggak ibu-ibu? Kita pengen dapat rahmat dari Allah. Kita pengen dapat rahmat atau kasih sayang dari sesama hamba Allah. Kita pengen dapat kasih sayang dari malaikat. Tapi ini yang ada laknat. Subhanallah. Maka apapun ibu-ibu alasannya, ya, kalau memang itu bukan benar-benar udzur syar'i banget. Kalau capek boleh nggak usah ada jadi alasan? Nggak. Betul. Loh,
Sekarang tugas kita sebagai ibu rumah tangga itu apa sih sebagai istri itu? Di antaranya melayani suami. Ya, maka subhanallah terkadang kita itu gini loh ibu-ibu. Tugas kita itu sejatinya kalau sudah jadi istri sejatinya ya benerin sholat 5 waktu dibenerin dulu. Yang belum bener sholat 5 waktunya dibenerin dulu. Al-Fatihahnya dibenerin, bacaan sholatnya dibenerin, khusyuk atau belum, ngerti atau belum tuh dibenerin dulu. Yang kedua, puasa Ramadan dibenerin. Kita sudah tahu belum ilmunya. Jangan sampai kita selama ini puasa karena ikut-ikutan aja. Bulan Ramadan puasa, tapi nggak tahu ilmunya. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, wanita ini dia menjaga diri. Maksudnya tidak berselingkuh, tidak merebut suami orang, tidak memasukkan orang lain ke dalam rumahnya ketika suaminya nggak ada, tidak membuat dia mengganggu para laki-laki di luar sana. Jadi dia jadi istri yang solihah lah, bisa jaga diri. Ya, subhanallah. Dan yang terakhir, wa ata'at ba'alaha. Dia taati suaminya, termasuk melayani suaminya. Subhanallah. Perempuan-perempuan ini ibu-ibu, subhanallah, ketika mengerjakan 4 hal ini, besok subhanallah, semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Besok di akhirat Allah siapkan surga bagi perempuan-perempuan ini. Kemudian Allah persilakan, monggo mau masuk dari pintu manapun silakan. Subhanallah. Bu, kalau kita nih di dunia saja diberikan fasilitas untuk bisa masuk ya ke hotel bintang 5 manapun, dan itu yang mempersilakan tuh sultan. Kira-kira banyak nggak perempuan yang berebut untuk mendapatkan kedudukan itu? Berebut gratis hotel bintang 5 di mana lah ya. Dan yang mempersilakan adalah sultan atau presiden. Berebut. Kelak yang mempersilakan tuh Allah, zat yang menciptakan kita, zat yang selama ini memberikan makan kepada kita, yang selama ini memberikan nikmat kepada kita. Kita hanya diminta untuk 4 perkara ini. Subhanallah. Sampai kapan bu? Sampai kita meninggal dunia. Kapan kita meninggal dunia? Wallahu ta'ala a'lam. Bisa 1 menit lagi, bisa 2 menit lagi, bisa setengah jam lagi. Udah cukup. Itu saja. Subhanallah. Jadi prioritaskan 4 ini teman-teman. Karena besok kita yang akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita nih ditanya sama Allah, bagaimana perlakuanmu dengan suamimu? Bagaimana kehidupanmu dengan suamimu? Subhanallah. Subhanallah. Kita akan ditanya ya akhu. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita para istri-istri yang salihah, yang bisa mentaati suami kita, yang bisa mentaati Allah, dan bersabarlah manakala suami kita belum sesuai dengan harapan kita. Karena terkadang ada orang-orang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suaminya. Subhanallah. Pengennya begini, dapatnya begitu. Masya Allah. Bersabar. Apakah ketika suaminya tidak sesuai dengan harapan kita nggak mau melayani? Tidak mau mentaati? Tidak. Ya tetap kita bersabar, mendoakan. Sabarnya kita itu ibadah. Jangan sampai kita berburuk sangka. Ya Allah, saya tuh ngedonga kok yo. Dari beberapa tahun yang lalu, ya Allah, tolong rubah suami saya ya Allah. Tapi kenapa engkau belum kabulkan? Kalau Allah kabulkan sekarang, ibu nggak berdoa lagi. Padahal doanya ibu tuh ibadah. Sabarnya kita itu ibadah loh. Nangisnya kita misalnya ya malam hari curhat kepada Allah, ya Allah, kok ya suamiku kayak gini banget ya Allah. Itu tuh subhanallah ibadah loh di hadapan Allah. Ditulis tuh pahalanya, saldonya naik. Masya Allah. Kita kadang jarang berpikir seperti itu. Kita pengennya enak terus. Masya Allah. Lihat. Jadi sabarnya panjenengan semua ketika mendapatkan suami yang tidak sesuai harapan tuh sudah dihitung pahala loh di sisi Allah. Ya. Sampai kapan sabarnya bu? Sampai Allah wafatkan kita. Nggak tahu kapan. Ya. Jadi tetaplah berbuat baik kepada suami, apapun wujud suaminya, yang penting suami kita laki-laki. Ya. Loh, iya toh? Lah, lek suaminya perempuan ya bermasalah. Ya. Yang penting tuh jenisnya ke laki-laki itu kita bersyukur dulu. Alhamdulillah jenis apapun dari yang penting laki-laki kita syukuri dulu. Kita layani sebaik mungkin dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa melayani dengan senang hati. Masya Allah. Ya kata suaminya kalau dengar kajian ini, ya Allah, kalau semua ya para wanita ya mengerti akan hal ini, Masya Allah, akan bahagia semua para suami. Masya Allah. Baik. Subhanallah ibu-ibu, saya tuh sampai tuh gini loh. Ada sebuah hadis di sini tidak ada, saya tambahkan, tapi ini hadisnya sahih. Diceritakan kata Rasulullah SAW, kalaulah ada seorang istri dia sedang berada di dekat tanur. Tanur itu ibu-ibu yang saya tahu ya. Dulu orang Yaman tuh biasa kalau masak roti itu ini Bu Eni, masak roti itu pakai tanur. Tanur tuh sebuah alat untuk membuat roti. Jadi kayak dari besi, bulat besi itu nanti di dalam tanur itu kayak ada kompor.
Nah, orang-orang Yaman, orang-orang Arab tuh biasa buat roti-roti besar itu, Bu, tamiz ya. Yang besar itu dia tempelkan di besi, atau nggak tahu kalau sekarang apakah ada dari aluminium, dulu dari besi ya dulu. Ditempel tret gitu. Itu nanti tunggu berapa menit rotinya jadi mateng. Ya, itu namanya tanur, pembakaran roti lah, namanya itu tanur. Nah, kata Rasulullah SAW, kalau ada perempuan dia lagi di dekat tanur dekat tempat masak, suaminya manggil, istriku, gitu ya, maka nggak ada alasan, tunggu mas, ya, tanggung, ibu-ibu yang bilang, tanggung, mbok gosong, gitu ya, ya. Tunggu mas, 2 menit lagi, gitu ya. Ya kan gitulah mak-mak. Nah, kita mikirnya, wih tanggung ya gitu ya. Belok meneh, selesai kok ya dipanggil gitu ya. Kalau suaminya manggil istriku, nggihnya tuh bukan nggih, tapi diam di tempat. Tinggalkan, kita baik suamiku, apa yang bisa dibantu gitu ya, Masya Allah. Wah, ibu-ibu siap nama mboten? Mboten? Oh, sudah ada yang jawab mboten. Mau masuk surga apa mboten? No, kalau dibilang mau masuk surga nggih gitu ya, mau. Kalau suruh ke suaminya mboten gitu ya, Masya Allah. Ya bismillah ya Bu, bareng-bareng. Ya, berat sih bagi kita, tapi itulah yang Allah inginkan gitu lah, Masya Allah ya. Alhamdulillah. Jadi kalaulah misalnya sedang berada di dapur, suaminya manggil, bergegaslah untuk menyambut panggilan suami. Masya Allah ya. Baik. Oh iya, sebelum berhubungan suami istri atau sebelum berhubungan intim, hendaklah didahului dengan bercumbu. Ini juga tahu pemanasan ya, pendahuluan, apa namanya ya, pokoknya gitulah, muqaddimah bahasa Arabnya. Disebutkan dalam bahasa Arab itu muqaddimah, mau diartikan pemanasan, mau diartikan pendahuluan, mau diartikan yuk gitulah ya. Intinya begitu. Mau tulis pakai bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, boleh. Yang penting diamalkan. Ya, baik. Ya, jadi harus ada pendahuluan dulu. Ya, harus ada muqaddimah dulu. Tidak langsung main ya. Baik. Kemudian di sini setelah kita tahu ya bahwa adanya pendahuluan, kemudian tidak boleh kita gaugahan kalau suami melayani, termasuk di dalamnya seorang suami ya juga harus melayani istri ketika istri ada kemauan. Adil kan? Di dalam Islam tuh adil, Masya Allah. Jadi saya pernah kok dapat, saya lupa. Kayaknya waktu saya safari dakwah nih. Karena bukan di tempat yang biasa saya ngisi kajian. Jadi ada akhwat tuh bertanya, Ustazah mau tanya, kalau misalnya yang pengen duluan tuh istrinya gitu loh. Ya istri juga sama punya syahwat, bukan cuma suami. Itu bagaimana? Apakah suami wajib melayaninya? Wajib. Dan itu merupakan nafkah batin. Ya. Dan kelak nanti suami ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Apa engkau selama ini memberikan nafkah batin kepada istrimu atau ogah-ogahan?" Itu juga besok ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tenang, Bu. Ya, bukan hanya ibu yang melayani, tapi suami juga harus melayani. Jadi tidak larangan seorang suami ya menolak ketika istrinya mengajak. Baik, sudah ya, larangan menyebarkan rahasia ranjang itu subhanallah ibu-ibu, ini ancamannya ya. Orang yang menceritakan hubungan ranjang, maka orang ini, hamba Allah ini, kedudukannya paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat. Ngeri ya, betul. Jadi ditulis biar kita itu hati-hati bicara. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Inna min asyarrin nasi 'indallahi manzilatan yaumal qiyamah ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi tsumma yanshuru sirraha. Orang yang paling buruk kedudukannya di hadapan Allah, yang paling jelek di sisi Allah nanti pada hari kiamat adalah seseorang yang menyebarkan rahasia ranjang kepada orang lain. Kadang nyun sewu nggih, bukan hanya ibu-ibu loh. Kadang bapak-bapak juga suka dijadikan guyonan gitu loh. Padahal itu ya nggak boleh. Ya. Dan ibu-ibu juga boleh kok pesan ke suaminya, Mas tolong jangan disebarkan rahasia ranjang. Jadi subhanallah, bukan hanya emak-emak, ini kadang bapak-bapak juga terjadi ya, Masya Allah. Baik. Ketika ini juga adab juga. Ketika seorang suami dia sudah melakukan hubungan suami istri dengan istrinya, kemudian ingin mengulangi kembali. Ya, ibu-ibu maaf ya, saya harus jelaskan ya, karena ini ilmu. Maka dia boleh berwudu terlebih dahulu. Jadi kalau mau mengulangi hubungan suami istri dalam satu malam atau dalam satu siang ya, maka hendaklah berwudu terlebih dahulu. Atau kalau mau mandi juga boleh.
Karena Rasulullah SAW beliau mengatakan idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an ya'ud falyatawadda. Kalau kalian mendatangi istri-istri kalian kemudian melakukan hubungan suami istri dan ingin mengulanginya lagi, maka hendaklah fatawadda, berwudu. Ya, wudu dulu. Baik. Dan poin yang selanjutnya adalah ibu-ibu termasuk dari hubungan intim suami istri itu MB. Apa coba MB? MB itu mandi bareng. Nah, terjawab pertanyaan Aisyah. Ya, dulu putri saya tuh dulu saya masih ingat aja. Waktu neneknya itu bilang, "Ayo MB gitu ya." Waktu saya masih di Cilacap masih ingat. Terus anak saya tuh nanya, "MB itu apa, Umi?" Ya itu tanya Jida, kan Jida yang bilang gitu ya. Terus, "Aduh, cucuku kepiye toh yo?" Nanya kata Jidanya ya. MB itu nggak apa-apa, dia sudah mulai besar. MB itu mandi bareng. Ya, jadi yang namanya suami istri di antara cara merawat cinta, ya ibu-ibu. Kalau cintanya tuh biar nggak layu, kalau bunga kan disiram. Ya nggak ibu-ibu, kalau punya bunga disiram nggak? Dirawat tuh, dipupuk. Nah, cara merawat hubungan suami istri walaupun cintanya sudah tidak lagi muda, bukan lagi manten baru, di antaranya adalah mandi bareng. Tapi kan gimana masa mandi bareng misalnya? Tapi ini tuh sunnah. Ya, subhanallah. Rasulullah SAW itu beliau juga pernah mandi bareng dengan istri beliau. Ya, subhanallah. Disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, "Kuntu agtasilu ana wa Rasulullah SAW min ina'in wahidin wa nahnu junuban." Lihat ibu-ibu. Masya Allah ya. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita diberikan ummahatul mukminin, ibunda orang-orang beriman, istri-istri Rasulullah tuh yang berilmu gitu loh. Akhirnya sampailah ilmu itu kepada kita. Ya. Apa kata Ibunda Aisyah? Kata Ibunda Aisyah, dulu aku dan Rasulullah SAW, saya dan Rasulullah SAW itu mandi bersama dalam satu wadah. Romantisnya ibu-ibu, satu wadah loh, mandi bareng, satu nyiduin gitu ya. Dan dalam keadaan junub. Jadi mandinya tuh setelah berhubungan suami istri, dia mandi bareng. Masya Allah. Tapi yo gimana ya Ustazah? Gitu misalnya. Ya nggak gimana-gimana gitu ya. Ya diamalkan aja. Ya. Dan itu adalah sebuah hal kalau saya baca tentang fikih rumah tangga itu cara merawat cinta. Ya, ibu tulis, "Pak, kalau pengen cinta kita selalu bersemi, yuk kapan-kapan MB." "Napa toh Bu MB Bu?" gitu ya. Saya kan tanya, mandi bareng. Ya, Masya Allah. Baik. Kemudian Rasulullah SAW juga bukan hanya mandi bareng dengan Ibunda Aisyah, tapi beliau juga pernah mandi bareng dengan Ibunda Maimunah radhiyallahu anha. Ya, Maimunah itu istrinya Rasulullah SAW. Apa kata Maimunah? Ya, disebutkan, bukan kata Maimunah, kata Ibnu Abbas. Ya, kata Ibnu Abbas disebutkan, "Ana Nabi SAW wa Maimunah kana yaktasilan min ina'in wahidin." Dulu Rasulullah SAW, jadi Ibnu Abbas dapat cerita dari bibinya Maimunah bahwa dulu Rasulullah SAW itu mandi bareng dengan Maimunah. Masya Allah. Di subhanallah ya, Rasulullah SAW mandi bareng dengan istrinya, diantaranya adalah Ibunda Aisyah yang memberitahu kepada kita, Ibunda Maimunah dan Ummu Salamah. Ummu Salamah juga pernah memberitahu. Apa kata Ummu Salamah? "Kuntu agtasilu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin." Subhanallah. Jadi luar biasa ya Bu. Masya Allah. Ternyata Islam tuh benar-benar agama yang memberikan solusi gitu loh. Ya, ketika cinta itu sudah layu. Ibu-ibu, saya mau tanya kepada ibu-ibu. Ibu-ibu dalam berumah tangga itu pernah nggak sih mengalami kebosanan? Apa yo nggak bosan-bosan tuh? Jenuh gitu, pernah nggak? Pernah nggak ibu-ibu? Di sini nggak ada yang jawab ya. Pernah. Lah kalau sudah mulai jenuh, sudah mulai bosan, tadi solusinya apa? MB. Ya, bukan ember. MB. Ya, mandi bareng dalam satu ember. Ya wis ya. Baik. Kemudian poin yang ingin saya lanjutkan ibu-ibu, apakah boleh suami istri merekam? Zaman sekarang itu kan banyak toh merekam hubungan intimnya. Maka dijawab oleh Lajnah Daimah bahwa tidak diperbolehkan suami istri merekam, ya, merekam hubungan intim, ya, atau merekam ketika sedang melakukan hubungan suami istri, karena dikhawatirkan itu akan terjadi sebuah mafsadah, kerusakan. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu bilang gini, tapi kan itu kan cuma buat kenang-kenangan. Misal, contoh, ada yang mengatakan begitu. Contoh, ketahuilah kita tidak akan pernah tahu HP kita itu, misalnya kan direkam pakai HP kita itu ada sama kita terus atau hilang gitu loh. Nah, nanti kalau hilang sampai terlihat aurat kita oleh orang lain, kita dosa. Ya, jadi tidak perlu untuk direkam. Ya, kan zaman sekarang tuh ada-ada aja loh Bu, beneran. Istrinya melahirkan, suaminya yang merekam. Ya, saya bilang, Masya Allah, itu suaminya kendel banget ya. Suami saya Bu, ketika
anak saya lahir di Indonesia Raya yang tercinta ini, saya masih ingat banget ya, bidannya tuh bilang, Pak, saya kan sadar gitu ya, karena alhamdulillah normal, Pak, ini anaknya lahir, suami saya malah sembunyi di bawah ranjang. Betul, kata bidannya ya, mana suaminya gitu ya. Terus saya bilang, Pak gitu dicarian. Terus saya bilang, Abati tadi kemana pas saya melahirkan, pas anak yang brojol? Loh ya aku yudin darah gitu ya katanya. Sembunyi di bawah ranjang. Masya Allah. Jadi itu para suami yang merekam istrinya melahirkan tuh, itu suami-suami yang kayak mana ya, yang tega gitu ya, subhanallah. Dan gak boleh ibu-ibu, berarti dia membiarkan aurat istrinya tuh terlihat ya, cukup menjadi kenangan saja ya, masya Allah. Dan itu bukan bagian dari Islam ya, walaupun mungkin ada orang-orang barat ya melakukan ini, tapi tidak perlu kita tiru. Baik, alhamdulillah selesai ibu-ibu. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditulis. Tapi kita balik dulu sebelum pertanyaan, kita balik ke kitab. Ya, hadis kitab kita sampai ke mana nih? Nomor berapa? 66. Baik. Hadis ke-66. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza qa'ada baina syu'abihal arba'." Jika seorang suami telah duduk di antara 4 anggota tubuh istrinya. Maksudnya ini adalah kata-kata kiasan yang bermaksud ketika suami menggauli istrinya. Wa alzaqal khitana bil khitan, dan bertemulah 2 khitan atau 2 kemaluan, antara kemaluan suami dan kemaluan istri. Faqad wajabal ghuslu, maka telah wajib baginya untuk mandi. Jadi yang namanya mandi janabah itu dilakukan oleh seorang wanita selesai dia haid, selesai dia nifas, dan selesai dia melakukan hubungan suami istri. Baik. Kemudian hadis yang selanjutnya 67. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firashihi." Kalau seorang suami mengajak istrinya, memanggil istrinya ke ranjang, ya, maksudnya adalah untuk melakukan hubungan suami istri. Fa'abat, tapi istrinya ogah-ogahan tidak mau, istrinya menolaknya. Fabata ghadbana 'alaiha, dan suaminya marah, gak ridho. La'anathal malaikatu hatta tusbih, maka dia dilaknat oleh malaikat sampai pagi hari. Bahkan ya dalam hadis ke-68 ini juga penting ibu-ibu, masih berhubungan dengan keluarga. Apa disebutkan? Disebutkan oleh Mu'ad bin Jabal, an Mu'ad bin Jabalin radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi kita Muhammad SAW bersabda, la tu'dhi imra'atun zawjaha fid dunya. Lihat ibu-ibu, jangan kita menyakiti suami kita yang ada di dunia. Dengarkan bersama-sama, jangan kita sakiti suami kita yang ada di dunia. Illa qalat zaujatuhu minal huril ain, kecuali kalau kita nyakiti suami kita di dunia, kecuali para bidadari surga, dia akan berkata, la tu'zi, jangan kau sakiti suamimu, gitu ya. Kata bidadari surga. Qatalakillah, ya. Melaknat, sudah mulai melaknat para istri-istri yang menyakiti suaminya. Semoga Allah melaknatmu. Kenapa istri ini dilaknat? Fa innama huwa indaki dakhilun. Sesungguhnya suamimu itu bersamamu itu hanyalah tamu yang sebentar saja bersamamu. Subhanallah. Yushiku an yufariqaki ilaina, dan dia akan meninggalkanmu serta mendatangiku. Ibu-ibu, ternyata suami kita tuh punya tabungan. Tabungannya siapa? Bidadari surga. Lah kita sama bidadari surga cantikan mana tuh kira-kira? Cantikan mana? Kalau kita jadi istri solihah, nanti di surga cantikan kita. Tapi kalau kita waliyadzubillah jadi istri yang durhaka, maka cantikan bidadari. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.